Pernahkah kamu merasa yakin terhadap suatu informasi hanya karena sering mendengarnya? Atau mungkin kamu pernah menolak pendapat orang lain tanpa benar-benar mempertimbangkannya? Jika iya, kamu mungkin terjebak dalam berbagai bentuk kesalahan berpikir kritis yang tanpa sadar mempengaruhi cara kamu mengambil keputusan dan memahami dunia. Ini bukan hanya masalah kecerdasan, tetapi lebih kepada kebiasaan berpikir yang terbentuk dari lingkungan, kebiasaan, dan bias yang seringkali tidak kita sadari. Salah satu kesalahan berpikir kritis yang paling umum adalah bias konfirmasi. Ini terjadi ketika kita hanya mencari informasi yang mendukung pandangan kita dan mengabaikan fakta yang bertentangan. Misalnya, jika kamu percaya bahwa satu jenis diet adalah yang terbaik, kamu cenderung hanya membaca artikel atau menonton video yang memperkuat keyakinan tersebut, tanpa mempertimbangkan penelitian lain yang mungkin memberikan perspektif berbeda. Hal ini membuat kita terjebak dalam gelembung informasi yang mempersempit cara kita berpikir. Kesalahan berpikir lainnya adalah argumentum ad hominem, yaitu menyerang karakter seseorang daripada membantah argumennya. Misalnya, saat seseorang mengkritik kebijakan pemerintah, tetapi alih-alih menilai argumen yang diberikan, kita malah menyerang kepribadian orang tersebut dengan mengatakan bahwa dia tidak kompeten atau memiliki niat buruk. Ini adalah cara berpikir yang tidak objektif dan seringkali digunakan untuk menghindari diskusi yang sebenarnya. Ada juga kesalahan berpikir yang disebut efek Dunning-Kruger, yaitu ketika seseorang yang kurang kompeten dalam suatu bidang merasa lebih tahu daripada yang sebenarnya. Ini sering terlihat dalam diskusi di media sosial, di mana orang yang memiliki sedikit informasi tentang suatu topik berbicara seolah-olah mereka ahli. Sebaliknya, orang yang benar-benar berpengetahuan justru lebih cenderung meragukan dirinya sendiri karena mereka menyadari kompleksitas suatu masalah. Selain itu, kita juga sering terjebak dalam kesalahan berpikir akibat heuristik ketersediaan, yaitu kecenderungan untuk menganggap sesuatu lebih umum atau lebih penting hanya karena kita sering mendengarnya. Misalnya, jika media terus memberitakan kasus kejahatan, kita bisa berpikir bahwa dunia semakin berbahaya, padahal secara statistik angka kejahatan bisa saja menurun. Ini membuat kita mengambil kesimpulan yang keliru berdasarkan informasi yang terbatas. Generalisasi berlebihan juga merupakan kesalahan berpikir yang sering terjadi. Ini terjadi ketika kita menarik kesimpulan besar berdasarkan sampel kecil. Misalnya, jika kita bertemu dengan satu orang dari negara tertentu yang bersikap kasar, kita bisa langsung berpikir bahwa semua orang dari negara tersebut bersikap sama. Padahal, pengalaman pribadi tidak selalu mencerminkan keseluruhan populasi. Kesalahan berpikir kritis lainnya adalah false dilemma atau kesalahan dikotomi, yaitu menganggap hanya ada dua pilihan dalam suatu situasi yang sebenarnya lebih kompleks. Misalnya, dalam debat politik, seringkali kita mendengar pernyataan seperti, kalau kamu tidak mendukung kebijakan ini, berarti kamu menentang kemajuan. Padahal, bisa saja ada posisi netral atau alternatif lain yang lebih masuk akal. Selain itu, kita juga harus waspada terhadap kesalahan berpikir post hoc ergo propter hoc, yaitu menganggap sesuatu sebagai penyebab hanya karena terjadi sebelumnya. Misalnya, jika seseorang minum jamu lalu sembuh dari sakit, bukan berarti jamu itu yang menyembuhkan. Bisa jadi ada faktor lain, seperti sistem imun tubuh atau efek plasebo, yang berperan dalam kesembuhan tersebut. Salah satu kesalahan berpikir yang paling sering terjadi adalah bandwagon efek atau efek ikut-ikutan. Kita cenderung percaya atau melakukan sesuatu hanya karena banyak orang melakukannya. Ini bisa berbahaya karena popularitas tidak selalu berarti kebenaran. Dalam dunia digital, efek ini sering diperparah oleh algoritma media sosial yang memperkuat opini mayoritas dan membuat kita semakin sulit melihat sudut pandang yang berbeda. Lalu, bagaimana cara melatih berpikir kritis yang lebih baik? Pertama, biasakan diri untuk mencari informasi dari berbagai sumber sebelum mengambil kesimpulan. Kedua, selalu tanyakan apakah ada bukti kuat yang mendukung suatu klaim atau hanya sekadar opini.
Ketiga, hindari terburu-buru dalam menilai sesuatu, terutama ketika ada dorongan emosional yang kuat. Keempat, biasakan untuk berdiskusi dengan orang yang memiliki pandangan berbeda agar kita tidak terjebak dalam gelembung informasi. Kelima, kembangkan kebiasaan berpikir skeptis yang sehat, yaitu tidak mudah percaya tetapi juga tidak menolak mentah-mentah suatu informasi tanpa dasar yang jelas. Keenam, latih kemampuan logika dengan membaca buku, mengikuti kursus berpikir kritis, atau mencoba memahami argumen dari sudut pandang yang berbeda. Ketujuh, hindari pola pikir hitam putih, dan akui bahwa kebanyakan masalah dalam hidup memiliki lebih dari dua sisi. Berpikir kritis bukan sekadar kemampuan akademik, tetapi keterampilan penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami dan menghindari berbagai kesalahan berpikir ini, kita bisa membuat keputusan yang lebih baik, berkomunikasi dengan lebih efektif, dan tidak mudah terpengaruh oleh manipulasi informasi. Jadi, mulai sekarang, berhentilah sejenak sebelum mengambil kesimpulan dan tanyakan pada diri sendiri, apakah aku benar-benar berpikir kritis atau hanya mengikuti bias yang selama ini tak kusadari?